Ini saya tulis ketika saya berada di daerah Seturan. Dan sebetulnya tidak hanya Seturan sih, Jogja terutama juga seperti ini kondisinya. Ini tentang Jogja atau tentang di mana saja lah. Kotaku yang genit. Ini lampu-lampu itu berubah jadi kelip mata genit bidadari tanpa aroma kesturi yang telanjang. Dicilati mata-mata jalang melanang. Otak kita kini penuh aroma birahi dan orgasme kepura-puraan. Otak kita tak lagi seanggun dulu. Suara gamelan dan tetembangan tak lagi kutemui. Diganti dengan racau sekumpulan pemuda-pemuda mabuk minuman murahan. Kota kita tak lagi bersahaja karena kesederhanaan menjadi hal yang memalukan. Di kota kita sekarang seniman-seniman berkumpul hanya di bawah pohon beringin tua. Ya ampun. Karena tak punya lagi ruang untuk berkarya. Kalaupun ada pasti mahal harganya. Kota ini telah berevolusi katanya. Karena syair atau puisi atau sajak dianggap bualan-bualan murahan dan ngegombal. Karena banyaknya pembaca kata hanya demi cinta sesaat. Cinta yang mudah nguap saat keringat sudah asat. Cerita dan novel tentang sejarah perjuangan hidup tak lagi menarik dibaca. Karena kalah dengan cerpen dan novel-novel cinta, juga komik Korea. Wish. Smash. Komik Korea itu yang ngopo. Tuhan, kirimi aku rembulan agar tak lelap, tak gelap aku menatap, dan tak kesepian lagi aku menujumu. Ku dengarkan Ini orang nyambung nggak sini? Oke. Oh gitu. Numpang. Benar. Mantap ini. Benar, numpang. Jadi itu dok. berapa tadi yang sudah Itu aja. Kiron? Sekitar 7-8 tadi ya. 11. Oh sudah 11. 11. Sudah 11 karya yang sudah dibacakan. Jadi kawan-kawan barangkali Anda mempertanyakan soal Kiron sebagai sastrawan atau seniman atau pekerja seni atau apalah, bisa menanyakan soal apa pertanggungjawaban karya-karya dia sejauh apa. Apakah Kiron itu hanya sebatas bercerita lewat puisinya atau memang benar bahwa cerita puisi Kiron itu akan bisa menggerakkan, tadi bilang apa sih keinginan gitu kan, pengen menggerakkan gitu kan, atau apalah menggerakkan masyarakat. Jadi kawan-kawan bisa tanya ke dia, kawan-kawan bisa berkomunikasi dengan Kiron, memang ada orangnya. Jadi jangan heran nanti kalau karya-karya itu sudah meluas di mana-mana, Sudah meluap. meluas dan meluap, meluber, nggak cukup. Akhirnya meledak. Ya kayak Merapi gitu kan, nggak cukup. Silakan lah tanya pada senimannya seperti ini. Saya langsung bertanya ya biar saya menjadi Boleh. tenar di episode pertama ya. Yoi. Terlalu banyak bertanya biar jadi tenar. Yoi. Untuk puisi, Kalau puisi yang banyak berarti tenar. puisi ke-7 sama puisi 8 ya. Sajak perjalanan sama hegemoni sama 11 kotaku yang genit. Mohon untuk Kang Kiron menjelaskan biar kawan-kawan juga bisa memaknai Genit itu apa gitu ya? itu genit itu, terus apa siapa dalam kata puisi hegemoni, terus menor yang dimaksud itu menor seperti apa? Menor seperti jalan yang becek atau Nah, kaki iya kan? celana Kiron yang udah diangkat, atau Nah. kawan-kawan yang duduk diam bisa apa dibilang ini? menor. Ada yang menor ya? Ada yang menor di antara kaki kau kayaknya. Kakinya menor pentel-pentel kan. Apakah tadi dijelaskan sebelum puisi yang ada kata menor itu kan dijelaskan pada saat itu kau tidur di sanggar milik teman masih muda
sekarang kan kau sudah kelihatan tua, tapi tetap pikirannya masih muda lah. Tapi apakah situasi masih sama seperti kau menuliskan puisi menor itu? Oh, anu tadi toh. Mesti pertanyaan. Pertanyaan. Jadi kau jelaskan soal karya-karya puisimu itu namanya pertanggungjawaban. Ketika bahasa, misalkan nggak dimengerti kawan gitu, karena karya itu kan dipertanggungjawabkan di tengah masalah yang luas gitu kan. Nah, kau jelaskan bagaimana itu, Bung Kirun. Bentar, Pak. Tadi puisi moneng dino. Bungkir. Bung Kirun. Masih dicari, jadi dia ini mencari-cari kata-kata yang sudah disampaikan dan dibacakan di kawan-kawan tadi kan. Sambil cari kita minta Bung Yojar mungkin menghibur ya dengan jenggalnya biar selek kan. Iya. Biar tidak menor. Biar kelihatan kalau ada acara itu. Sambilnya itu. Kelihatan tenar itu. Ya, kelihatan dia. Kasih nada A menor. A menor. Untuk apa aku mengabdi kalau hanya untuk babi? Buat apa aku percaya kalau udah gak suka? Warung panggung, lorong panggung, lorong panggung. Kirun. Ya, sudah ketemu. Saya pertanyaan tadi, Mas. Tak ulang ya, Bung. Pagi, seperti roti dengan selai stroberi. Segelas teh manis, tak lupa senyum anak-anak yang tergesa berangkat sekolah. Dan gadis-gadis kampus dengan dandanan menor pak selebritas, mau kemana mereka? Satu kenyataan ketika Anda melihat mahasiswa-mahasiswi Menor. itu kalau ke kampus, Minor atau mayor? itu sudah kayak artis Korea. Oh, artis Korea. Ya, artis Korea. Smash. Jadi sebetulnya kita tidak perlu jauh-jauh ke Korea untuk melihat Korea. Sekarang banyak toko Korea. Rambut gaya Korea, atau moto gaya Korea, klambi model Korea, katrok model Korea. Naik kereta turun Korea. Dekat Purwokerto. Sampai orang itu, orang itu, ya ini yang cewek-cewek, cowok-cowok itu kalau berpenampilan itu kayak Cari bel. kalau berpenampilan Oke. Cewek cowok itu kalau sekarang berdandan itu kayak penjual lampu di Klidian. Sing cewek belungannya kuning, ngono. Wong nganggo salabang, bajunya daleman hijau, sweaternya warnanya coklat, watroke putih, sepatune ombo apa rupane. Wis kaya Klidian mlaku. Lek Terus kowe terus karena mereka. enggak, artinya bukan terus sih. Bagi saya itu unik jujur. Oh gitu. Unik. Unik. Seni berarti. Justru desa. Ekspresif. Ekspresif tur desa. Desa dalam frame-mu itu, Ron. Terus gini, jadi teman-teman, kenapa ada pertanyaan kemudian dan gadis-gadis kampus dengan menor Pak Selebritas mau kemana mereka? Ya. Orang dosen itu juga pengennya ngelihatnya rapi, bukannya malah rame. Jadi di kelas itu ngelihatnya rapi, sinau apa belajar beneran gitu ya. Pengennya sih, orang malah rame, jadi delok ini kayak kebun bunga ini. Bling rono, ono merah, kuning, hijau dulu. Sementara net kuliah itu enggak jenak, enggak betah. Besok, kalau enggak tinggalan. Habis itu langsung dolan. Jadi yo kalau dulu itu ke kampus itu enggak seperti yang Aku menanggapi tadi tentang penjelasan harus rapi,
Apakah ketika Aku tidak ngomong harus rapi. Rapi. Tidak ada harusnya. yo ketika rapi, apakah itu dimaknai nggak boleh berbeda-beda warna itu tadi? Apakah harus seragam? Boleh. Kalau misalkan harus seragam, berarti tentara itu rapi yo.